Selamat pagi pemirsa. Persoalan etika dan kepatutan sepertinya semakin jauh dari perilaku sebagian elit di negeri ini. Bayangkan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum menetapkan secara resmi siapa presiden dan calon presiden terpilih tahun ini. Namun kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo sudah membahas program makan siang gratis yang digembar-gemborkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama kampanye pemilu pada rapat yang digelar di Istana Negara kemarin. Tidak bisakah bersabar sedikit untuk menunggu hasil resmi pemilu dari KPU? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 27 Februari 2024 dengan tema Tidak Elok Bahas Makan Siang Gratis bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah makan siang? Belum kan? Belum, masih pagi ya? Pagi. Kalau makan pagi, bayar Bang atau gratis? Ya, bayar dong. Bayar ya, tidak gratis. Walaupun sudah itu masuk dalam budget 1 bulan. Budget rumah tangga. Sudah dianggarkan dulu, Sudah. baru makan ya? Baru makan. Bukan makan dulu, dicarikan budgetnya, bukan begitu? Nggak bisa seenaknya. Oke. Kita akan bahas soal makan pagi, bukan makan pagi, makan siang gratis itu Bang Elman. Tapi sebelumnya Jangan pemirsa, lupa, susu gratis. susu juga gratis. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Presiden kian terang dukung paslon 02. Memang masih ada yang belum terang ini Bang Elman, atau maksud berita ini bagaimana Bang? Sebetulnya masyarakat juga mahfum. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Tapi orang Jawa bilang kan, ya ngono sih ngono. Ning ojo ngono. Ning ojo ngono gitu. Begitu sih begitu. Begitu. Tapi jangan ya, begitulah. Jangan begitulah gitu kan. Ini kan jadi maksudnya biarlah itu samar-samar gitu ya. Antara iya dan tidak. Antara tidak dan iya kan gitu kan. Tapi jangan gamblang begini. Jangan gamblang. Ah, ini kan kalau kita simak hasil itu apa tuh sidang kabinet kemarin. Iya. Itu kan gamblang kan. Betul. Ada program apa Pak Prabowo Gibran untuk 2024. Iya. 2029 kan. Iya. Jadi ini program dia ini. Iya betul. Prabowo Gibran kan. Kalau ditetapkan KPU sebagai presiden. Kalau ditetapkan nanti dulu nanti kan. Tapi kan kita asumsikan saja sudah. Sudah. Ini bukan program atau janji kampanyenya Prabowo, Pak Mahruf, Pak Jokowi, Pak Mahruf. Iya, Maruf Amin. Maruf Amin kan gitu kan. Jadi ini soal. Jadi lompat nih. Yang mestinya Pak Jokowi, Maruf Amin ini fokus untuk menunaikan janjinya kepada rakyat. Apa yang mereka pernah janjikan? Katakanlah misalnya soal pangan, soal ini dan lain. Sekarang juga soal apa tuh? Harga beras naik kan. Mestinya fokus itu. Tapi ini lompat untuk membahas program dari Prabowo Gibran untuk tahun depan. Katanya untuk harmonisasi Bang, supaya nanti ketika ada pergantian pemerintahan, kalau benar nanti Prabowo Gibran yang jadi presiden berikut, tidak jeglek begitu loh, mulus saja, katanya begitu Bang. Ya itu kan tidak lazim lah. Tidak lazim. Jadi sehingga jangan salahkan kalau banyak pihak nanti yang menilai, oh ini 3 periode dong. Ini maaf ya. Oh bisa begitu ya? Iya kan. Ini 3 periode dong nih. Iya. Artinya apapun namanya kan, kalau dia mau mengakomodir, kenapa hanya programnya Prabowo Gibran? Kenapa dari kedua paslonnya nggak di? Anies Mohaimin tidak, Ganjar Mahfud tidak. Apakah program yang kedua paslonnya tidak ada yang baik? Kan itu soal. Jadi mestinya ini tidak dibahas. Mungkin karena ketika dulu mungkin ya, ini mungkin Bang. Mungkin ini udah kebelet. Iya, ketika bermain sepak bola itu suka mendahului pemain belakang lawan, jadi akhirnya disemprit offside begitu. Mungkin dulu waktu main sepak bola kayak gitu Bang. Kalau saya sih menduga ini udah kebelet aja nih. Kita tunggu nanti seperti apa semakin terang benderangnya ini. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 pemirsa terkait dengan pemilu 2024. Publik mendukung hak angket. Nah ini tadi malam saya ada perbincangan Bang
Dan dari pendukung 02 mengatakan bahwa ini kalau angket berjalan itu artinya sama nanti menggagalkan pemilu. Ah, itu bagaimana tuh Bang? Ya, sebetulnya jangan dulu berpretensi menggagalkan pemilu. Itu kan kita buang dulu jauh-jauh Iya. mengagalkan. Justru mau membuktikan bahwa pemilu ini sukses, jujur dan Adil. Legitimate ya? Legitimate. Itu yang akan dibuktikan. Oke. Oleh karena itu, karena ada dugaan kecurangan, ada dugaan ketidaknetralan, Iya. maka diperlukan angket. Penyelidikan. Apa benar pemerintah kekuasaan ikut cawe-cawe di dalam pemilu akan datang? Ini harus dibuktikan. Karena kalau terbukti sebaliknya misalnya bahwa pemerintah memang netral, itu supaya jelas juga begitu ya Bang? Berarti bagus dong. Iya. Tapi kalau memang terbukti nanti tidak netral, Iya. dan memang kalau terbukti nanti memang kekuasaan ada di balik kemenangan paslon 2 ini, saya nggak mau jawab itu. Karena hak angket itu kan hak konstitusional ya. Hak konstitusional. Anggota dewan itu dibolehkan. Bukan dibolehkan, itu. memang pada saat diperlukan Iya. Harus dipakai. harus dipakai. Oke. Karena saluran lain kan sepertinya masyarakat kurang percaya. Oh. Katakanlah misalnya MK, Iya. sana ada pahaman katanya kan. Bawaslu Aduh. masih mengumpulkan bukti. Kalau Bawaslu itu sudah kerja yang benar, nggak ada kecurigaan ini. Oh iya, ini kan bermuara ya. Bermuara gitu. Kemudian iya sih, betul Bang. Kalau logika masih boleh dipakai. Memang persoalannya, Leo, logika sudah nggak dipakai lagi, apalagi moral kan Itu gitu dia, logika yang anti logika ini mengantarkan kita ke berita selanjutnya, Bang Elman dan pemirsa di halaman 3, masih terkait dengan pemilu 2024, data IT KPU bikin publik ragu. Nah ini kan kita masih tahu Bang, sampai sekarang si rekap itu masih belum jelas. Lalu juga akhirnya beberapa teman mengatakan kalau si rekapnya begitu, betul sih menginputnya beda ya dengan data real count. Tapi jangan-jangan real countnya pun ada error juga tuh. Bagaimana Bang? Ya memang kan orang kan sekarang bertanya-tanya kan KPU kan bilang yang menentukan bukan si rekap. Yang menentukan real count katanya. Real count yang sedang dikumpulkan dari semua daerah ke KPU. Lah kalau itu ngapain ada si rekap? Untuk apa si rekap ini sebetulnya? Oke. Ini kan tanda tanya besar kan. Iya. Kalau memang ini tidak bisa diandalkan, ya untuk apa? Jangan diadakan. Jangan diadakan dong. Biayanya besar. Biaya besar. Iya. Nah sekarang kan orang kan nggak percaya ini, nggak percaya si rekap ini. Karena masyarakat juga tidak percaya sama si rekap, masyarakat juga meragukan apakah real account ini nanti bisa dipercaya. Ini kan soal besar. Iya sih. Jangan-jangan ya Bang. Inilah yang harus dijawab oleh KPU. Maka mestinya segera lakukan audit. Oke. Supaya ada pegangan buat masyarakat. Yang mengaudit Kominfo juga Bang? Ya enggak lah. Yang audit independen. Oke. Jangan Kominfo. Jangan terkait dengan para pihak. Jangan terkait dengan para pihak. Harus audit independen. Oke. Mungkin saya dan Leo juga bisa mengaudit ini. Bisa lah Bang. Kita dua punya kemampuan. Bisa. Jadi jangan dianggap kita juga tolol. Baik, kita tunggu nanti KPU membuka diri ya, supaya kemudian legitimasi hasil pemilu ini bisa benar-benar kita pegang. Kita ke editorial pemirsa, pada pagi ini diberi judul Tidak Elok Bahas Makan Siang Gratis. Saya tertarik dengan judul ini Bang Elman karena ditulisnya tidak elok, bukan tidak benar begitu. Artinya kan berarti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini masih benar begitu ya, untuk mempersiapkan supaya peralihan ke pemerintahan berikutnya mulus Bang. Karena hanya dikatakan tidak elok. Bagaimana tuh Bang Elman? Ya sebetulnya kalau kita kaji, bukan hanya soal tidak elok. Memang tidak tepat. Tidak tepat? Tidak tepat. Tidak. Jadi memang kalau kita haluskan tidak elok, tidak patut, kan gitu kan? Yeah. Sebetulnya tepatnya memang ya kurang tepat. Karena apa? Karena program makan gratis itu, sama minum susu gratis itu, itu kan programnya pemerintahan yang akan datang. Kalau menang. Kalau dinyatakan resmi oleh KPU. Ini kan juga belum tahu siapa yang menang. Iya, belum diumumkan. Karena kita harus nunggu KPU. KPU. Betul. Nah, makanya tuh aneh juga
ketika program pemerintahan yang akan datang sudah dibahas oleh pemerintahan sekarang gitu kan. Belum berakhir ya pemerintahan ini, belum berakhir loh. Padahal seabrak-abrak loh PR-nya pemerintahan sekarang yang belum tercapai. Sekarang misalnya, Iya. harga beras. Dulu deh, betul. Membumbung tinggi. Rakyat sekarang berbondong-bondong, Iya. antri. Operasi pasar beras Operasi pasti. pasar belum berhasil. Iya. Harga telur juga naik. Semua naik, Bang. Semua sekarang ibu-ibu mengeluh. Masih bisa makan nggak kita bulan depan? Sebentar lagi masuk bulan puasa lagi. Besok bisa makan nggak gitu kan? Iya. Nah, mestinya ini belum lagi angka pengangguran. Iya. Ini kan banyak ini. Iya. Belum lagi pernah dicanangkan oleh Pak Jokowi revolusi mental. Mental atau mental tuh? Ya, artinya mental. Mental, Pak. Kenapa tidak ini masih ada waktu? Sisa waktu yang tersedia, Iya. kenapa ini tidak dipakai oleh Pak Jokowi dengan Iya. kabinetnya untuk menyelesaikan, Iya. untuk mewujudkan janji-janji mereka pada 2019 yang lalu. Oke. Nah sekarang kan mereka bisa, ini bohong nih. Jangan-jangan mereka sekarang membahas untuk makan gratis ini karena mereka tidak mampu menurunkan harga beras. Oh. Jadi ini Bisa jadi ya. Ini gimmick lagi nih, pencitraan lagi nih. Wah, Nanti kita akan makan gratis. Jadi orang diminta melupakan nih yang yang antri-antrian ini. kesulitan di depan mata berusaha dibuat terlupakan dengan janji makan siang gratis yang sebenarnya kalau berjalan pun baru tahun depan ya, Bang ya. Dan begini loh, tahun depan, kedua seperti yang saya uraikan dari awal tadi nih, orang akan menyimpulkan, oh formalnya tidak 3 periode. Enggak, formalnya Iya, tiga periode. Iya. Tapi faktanya Iya. 3 periode. Oke. Dan ini terjemahan rakyat. Pikiran rakyat kita tidak bisa kendalikan. Kalau kita dua sih enggak. Iya. Tidak ada 3 periode, 2 periode. Iya. Tapi nggak boleh kita salahkan ketika orang Berpikir seperti itu. oh memang ketika formalnya nggak bisa, Baik. faktanya bisa. Oke. Kita akan bahas, Bang Edman dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 27 Februari 2024. Tidak elok bahas makan siang gratis. Tidak elok bahas makan siang gratis. Persoalan etika dan kepatutan sepertinya semakin jauh dari perilaku sebagian elit di negeri ini. Bayangkan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum lagi menetapkan secara resmi siapa calon presiden terpilih tahun ini, namun kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo sudah membahas program makan siang gratis yang digembar-gemborkan pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama kampanye pemilu pada rapat yang digelar di Istana Negara Jakarta kemarin. Tidak bisakah bersabar sedikit untuk menunggu hasil resmi pemilu dari KPU? Hah? Lagi pula itu bukan program pemerintah. Kenapa sampai harus dimasukkan dalam agenda rapat kabinet? Itu tentu menimbulkan kecurigaan di benak publik bahwa selama ini pemerintah memang mengistimewakan pasangan Prabowo Gibran dan menginginkan mereka terpilih sebagai penerus untuk menjalankan roda pemerintahan. Apalagi selama proses pemilu kentara betul campur tangan negara. Dari mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi tentang batas usia baca pres, pengerahan aparatus negara untuk berkampanye, hingga politisasi bantuan sosial. Bahkan hasil penghitungan suara pun diduga kuat manipulatif, sehingga bakal digugat melalui hak angket di DPR. Ingat, pemerintahan Joko Widodo masih akan berlangsung hingga Oktober tahun ini. Masih banyak tugas penting yang harus diselesaikan Presiden beserta jajaran menterinya, termasuk untuk mengendalikan harga beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi. Belum lagi berbagai ekses akibat pelambatan ekonomi global, termasuk melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran. Persoalan-persoalan ini rasanya lebih krusial untuk diantisipasi. Mereka perlu eman-eman dalam mengelola anggaran untuk menyiapkan jaring pengaman
bukannya dicocok-cocokkan untuk hal yang tidak atau kurang perlu. Tugas dan peran pemerintah adalah mengemban amanat rakyat. Kepercayaan itu tentunya jangan dikhianati, apalagi disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden harus berdiri di atas semua golongan. Jangan ada salah satu yang diistimewakan. Ingat, ada sekitar 278 juta orang yang harus diurus berbagai kebutuhannya di negeri ini. Bukan satu atau dua orang. Berat memang, tapi ya itulah tugas dan peran pemerintah. Harus bijak dan hati-hati. Apalagi berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia baru-baru ini, penilaian masyarakat terhadap situasi perekonomian dan hukum di negeri ini pasca pemilu semakin buruk. Ini harus menjadi warning bagi pemerintah untuk berhati-hati. Mengurus keluarga saja perlu adil dan bijaksana, apalagi mengelola negara. Tidak bisa sembarangan atau seenaknya. Kepercayaan atau amanah yang diberikan rakyat melalui pemilu 5 tahun lalu tentunya harus dirawat dan dijaga. Jangan sampai kepercayaan itu dirusak dan dikhianati. Bakal runyam urusannya kalau sang pemberi amanah itu marah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Prof. Ikrar, semakin kesini saya semakin bingung ya, Prof. Ketika saya sempat belajar hukum, katanya hukum tertulis itu berasal dari aturan-aturan moral dan etika. Tapi makin kesini kita melihat semakin jauh kelihatannya hukum dan etika. Kalau kita bicara soal pembahasan makan siang gratis yang kemarin dibahas di dalam sidang kabinet, kata Presiden adalah untuk mempermudah, mempermulus transisi pemerintahan. Menurut Anda yang salah atau yang benar di situ apa, Prof? Ya, begini ya, sebelum saya jawab pertanyaan Anda ya, memang pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara itu kan memang harus masuk bulan Maret ya. Tapi itu kan apa istilahnya yang reguler seperti itu ya. Tapi kemarin juga saya bingung juga kenapa kok tiba-tiba ada pembahasan khusus mengenai makan siang gratis itu ya. Padahal itu lagi-lagi bukan program yang boleh dikatakan dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Kenapa demikian? Karena kan kita udah tahu per 20 Oktober beliau sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia gitu kan. Dan memang program pada Presiden terpilih itu memang tergantung pada rancangan APBN yang dibuat oleh Presiden sebelumnya ya. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan tidak khusus mengenai program yang dikampanyekan ya. Nah ini agak aneh, kenapa demikian? Karena tampaknya ya itu gara-gara isu bahwa pemberian makan siang gratis itu baru akan diimplementasikan pada 2029 itu yang kemudian banyak orang bertanya-tanya, wah berarti masih 5 tahun lagi dong gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian kelihatannya Presiden tidak ingin melihat Prabowo Gibran ya, karena di situ juga ada anak kandungnya ya. Tentunya Presiden tidak mau pemerintahan baru ini akan kehilangan muka ya, atau paling tidak kehilangan legitimasinya sejak awal pemerintahannya begitu. Semakin tidak, saya mau pakai bahasa yang paling sopan ya, Prof. Ikrar, semakin lucunya perilaku pemerintahan ini. Apa dampaknya kepada kita rakyat yang melihatnya, Prof? Apakah kemudian rakyat masih bisa memegang teguh nilai-nilai moral, kepantasan, etika, atau rakyat nanti akan meniru apa yang ditunjukkan oleh para pemimpinnya, Prof?
ini yang menjadi concern kita bersama ya, khususnya kita-kita yang masih mempertahankan agar yang namanya politik itu bukan menghalalkan segala cara. Yang namanya berpolitik itu juga harus mengedepankan persoalan etika dan juga moral ya. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang tentunya amat berbeda dengan apa istilahnya itu perjalanan politik di berbagai negara, khususnya negara barat ya. Nah, kalau misalnya di negara-negara barat saja itu yang namanya hukum itu benar-benar menjadi pegangan di dalam perilaku para politisi ya, termasuk pemerintah ya. Itu bagaimana kalau kemudian kita yang katanya memiliki ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila, lalu kita kemudian meniadakan sila-sila di dalam Pancasila itu di dalam perilaku politisi di Indonesia ya, terlebih lagi kalau itu dijalankan oleh presiden dan juga wakil presiden begitu. Ini yang menjadi suatu concern kita yang sangat tinggi ya. Dan Anda juga tahu kemarin pembahasan itu Bu Sri Mulyani sudah mengatakan kalau itu dilakukan, waduh itu yang namanya defisit anggaran belanja negara tahun depan itu akan meningkat benar-benar meningkat tajam dan itu benar-benar akan menyulitkan keuangan negara kita. Karena saya beri contoh gini Bung Leo sebelum Anda tutup. Gini loh, Prof. Kalau Anda lihat saya kemarin kan nonton satu acara di mana Direktur Utama Bank BRI itu aja mengatakan bahwa pada tahun lalu itu keuntungan BRI bersih itu 60,4 triliun rupiah Itu bank gede. 60,4 itu kan sama dengan 2 bulan rencana anggaran makan siang gratis gitu loh. Itu apalagi sekarang anggarannya naik lagi, yang tadinya cuma kalau kita lihat 365 kemudian jadi 400, sekarang menjadi 460 triliun ya. Dan itu 3 kali anggaran pertahanan Republik Indonesia begitu kan. Itu kan auzubillah min dzalik, itu besarnya itu. Baik, itu. Kita berharap tentunya para pemimpin bangsa, Prof. Ikrar, masih tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral ya. Tapi setidak-tidaknya kalau memang itu mungkin belum terjadi, ya kita masing-masing ya Prof, menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Bisa begitu ya Prof? Mudah-mudahan warga negara Indonesia ya masih banyak yang memiliki etika dan moral ya, walaupun pemimpinnya ada yang boleh dikatakan sudah mengesampingkan persoalan itu, Bung. Baik. Iya. Terima kasih Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik yang sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi. Pertanyaannya memang itu, Bang Aman. Antara benar, tidak benar, dan pantas, tidak pantas. Ketika makan siang gratis itu sudah dibahas. Kalau pakai logika angkanya saja itu sebenarnya masuk akal juga, karena supaya program itu nanti bisa berjalan kalau memang itu dilaksanakan oleh presiden yang diputuskan oleh KPU. Tapi kalau soal elok atau tidak elok kan akhirnya jadi pertanyaan juga. Bagaimana Bang? Ya saya katakan tadi sebetulnya ya kalau mau kita bicara apa adanya ya tidak tepat ya. Tidak tepat. Tidak tepat. Karena kan yang tahu tentang ini semua kan ya Pak Prabowo kan. Mungkin Pak Prabowo yang tahu bagaimana mencari uang 460 triliun itu kan. Dan mungkin di benak pikirannya Pak Prabowo itu gampang kan gitu kan. Kenapa gampang? Karena sudah berani mengatakan makan gratis. Makan siang gratis. Siang gratis, sama susu gratis kan. Berarti mereka sudah menganggap gampang kan. Sehingga itu sudah menjadi domain mereka. Tapi ketika itu dibebankan kepada yang sekarang, pemerintahan Jokowi, sekarang itu kan aneh. Kenapa? Sekarang coba kita lihat dulu. Kenapa sampai harga beras saja nggak mampu mereka turunkan gitu? Ini kan orang gelisah kan. Orang gelisah sekarang ini. Kapan ini? Apalagi ini besok ini sudah bulan puasa kan gitu. Betul, masuk bulan puasa. Nah, mestinya hal-hal beginian ini, katakanlah tanda kutip misalnya ini bagian daripada konsernya Pak Jokowi, karena di situ ada anaknya kan. Tidak apa-apa, tapi itu mestinya dibahas di luar kabinet. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan timnya duduk bersama
membahas ini, tapi itu tidak dibicarakan di kabinet. Karena buat kabinet ini kan itu kan bukan beban mereka. Betul. Itu kan beban yang akan datang. Yang memperjanjikan itu bukan Pak Jokowi. Bukan Jokowi. Tapi Pak Prabowo. Sekarang rakyat nagih, Pak Jokowi, yang kau janjikan itu kepada kami mana? Janji ekonomi tumbuh 7% mana nih? Ya kan gitu kan. Janji pengangguran itu turun mana? Janji angka kemiskinan itu makin kecil mana? Kan itu yang janji Pak Jokowi revolusi mental itu mana? Kok sekarang ini tidak ada lagi moral, tidak lagi ada etika gitu kan? Dan ini yang sekarang ditagih rakyat. Rakyat sekarang ini belum menagih mengenai gratis makan siang. Nanti tahun 2029 orang akan nagih itu. Yang dikatakan Prof. Ikrar tadi barusan membuka pikiran saya juga Bang Elman, bahwa karena sudah keburu diperjanjikan ada makan siang gratis dengan anggaran yang ternyata besar ya, 450-460 triliun dibandingkan misalnya tadi dikatakan anggaran pertahanan, anggaran yang lain. Akhirnya skala prioritas itu akhirnya jadi dibalik Bang. Bukan derajat kepentingan dulu yang dipikirkan baru disusun, tapi karena keburu sudah janji, walaupun mungkin tidak sepenting anggaran yang lain, itu dulu yang dinaikkan. Apa ke depan nanti negara ini akan seperti itu terus Bang? Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik ya. Seberapa gentingnya ini? Ini kan ini soal kegentingan kan? Prioritas ya? Prioritas. Mana lebih genting untuk mengantisipasi makan siang gratis atau mengatasi kenaikan harga beras? Beras lah harusnya. Mengatasi kenaikan harga telur dan kebutuhan pokok lainnya gitu. Harusnya mana lebih genting? Harusnya itu dulu. Ini yang sekarang dipertanyakan orang kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, mana yang lebih genting? Makan siang gratis atau ini? Loh, itu kan makanya betul kan biasanya hal-hal seperti itu yang dibicarakan di pemerintahan transisi. Tim transisi. Tim transisi gitu ya. Dan itu tidak dibahas di dalam rapat kabinet. Betul. Di dalam rapat kabinet itu kan, di situ kan seluruh partai kan masih ada di situ. Iya juga. Ya kan seluruh partai ada di situ kan. Iya juga. Kecuali PKS. Kalau sekarang ini kan seluruh partai ada di kabinet itu sekarang. Kecuali PKS. Termasuk Demokrat ya. Termasuk Demokrat. Masuk kan. Nah mereka pikir loh. Bukan ini loh. Bukan ini target-target yang dijanjikan 2019. Kok malah sekarang ini gitu loh. Nah, itu yang semakin meyakinkan orang. Oh, memang ternyata sejak dari awal Pak Jokowi itu tidak netral. Itu bukan itu dugaan dan sekarang mendekati kebenaran. Bang Elman, kalau analoginya adalah pemain sepak bola, penyerang yang berlari lebih cepat mendahului pemain belakang lawan, itu kan sebutannya offside dan disemprit oleh wasit. 2 kali offside kasih kartu kuning, lalu kalau kasih kuning 2 kali itu kartu merah keluar. Sekarang yang bisa menyemprit sesuatu yang semacam offside ini siapa? Tapi tahan dulu Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Yati. Ibu Yati, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi Bu Yati. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Ini tidak elok bahas makan siang gratis, silakan Bu. Iya. Kalau menurut aku kenapa sih Pak Jokowi udah kepo mah, dia udah ngatur-ngatur program itu kan Kepo, urusan ya? surga yang akan datang gitu ya. Kok dia udah kepo duluan gitu ya. Lagi pula kan makan siang gratis itu kayaknya lebih penting apa ya, rakyat ini kan banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang pengangguran. Kenapa nggak itu aja diutamain, dari kasih pekerjaan. Terus yang orang-orang kecil itu dikasih apa lah gitu, jangan dibanjain bansos terus gitu ya. Terus siapa sih yang nggak kenal gizi? Ibu kan pasti kenal gizi karena ketidakmampuan mereka, karena kesusahan mereka. Jadi tuh anaknya tuh dimakan apa adanya. Kalau menurut aku sih harga-harga tuh distabilkan, yang seperti sekarang ini gitu mahal. Pokoknya tuh orang tuh boro-boro mau ngasih makanan bergizi, makannya asal kenyang aja gitu kan, harga beras mahal, harga boro-boro mau makan daging, mau makan telur, makan ayam, jadi kan mahal. Jadi tuh kayaknya tuh yang diutamain tuh ini aja deh, kasih pekerjaan nih keluarga-keluarga miskin ini gitu ya, keluarga kecil ini, dan gajinya tuh jangan terlalu kecil gitu. Jadi kalau makan siang gratis itu kayaknya nggak penting gitu ya. Bu Yati tadi sebelum ini, jangan kepo gitu. Bu Yati. Oke, terima kasih Bu Yati di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Yati ada pemirsa Metro TV berikut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak. Iya, ada pemandangan yang tidak elok ya ketika rapat kabinet paripurna yang dipimpin Pak Jokowi kemarin. Itu sudah sempat membahas masalah makan gratis. Ya. Nah, saya hanya mengingatkan, ini sekarang Pak Jokowi ini lagi memimpin kabinet kepemimpinan dia, bukan kabinet yang akan datang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman KPU secara resmi siapa presiden terpilih juga belum. Udah sabar gitu ya. Nah, yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang diajukan pemerintah itu harus dibicarakan di anggaran DPR. Jadi ketika ini dipublish secara terbuka, ini namanya lebay. Sikap yang lebay yang dipertunjukkan bahwa ini pengalihan perhatian karena beras sekarang adalah beras sangat langka dan mahal. Jadi jangan juga persoalan Pak Jokowi itu sekarang justru bagaimana sisa tugasnya itu menganggarkan pertumbuhan ekonomi di 7%, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, itu bukan memprogramkan biar saja nanti akan itu disampaikan atau dibahas oleh Pak Prabowo dan Gibran ketika terpilih. Jadi kalau seperti ini namanya Pak Jokowi sudah mulai cawe-cawe lagi, dan ini sangat tidak etis begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik Usman ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi susah kalau rasa malu kita itu sudah tidak ada Pak ya. Malah sebaliknya dianggap sebagai suatu kebanggaan. Dan sebenarnya ini tidak memberikan motivasi kepada masyarakat. Itu masyarakat kasihan terlena karena janji-janjinya di atas itu memang manis. Tapi di bawahnya itu kan ada risikonya, itu nanti harga naik dan sebagainya, pajak dan sebagainya. Ini masyarakat kan tidak tahu, dia hanya tahu itu gratisnya. Dia tidak tahu di samping di bawahnya itu apa risikonya. Maka karena pajak akan naik dan seterusnya tinggi. Dan ininya atau terakhirnya itu pemerintah berkelit seperti sekarang ini, harga beras naik, alasannya perubahan iklim. Ya ini kan juga masyarakat itu mungkin bingung bagaimana ini janji-janjinya ini. Dan itu kan nanti 5 tahun ya, nanti 2029 itu pun bukan ini kan belum resmi. Ya, jadi ini juga dari KPU juga ini saya lihat ini seperti juga melihat masalah ini tidak seperti sebuah lembaga yang independen ya, karena kelihatannya ini yang memihak ya, berpihak ya, dengan bangganya berfoto bersama, padahal seharusnya dia lebih tahu, belum diumumkan secara resmi, tapi lebih tahu itu daripada kita masyarakat. Nah, kita dipertontonkan di televisi,
Itu saya agak miris juga melihat itu tontonan masyarakat yang berjajar menunggu pembagian beras dan sebagainya. Kasihan sekali saya lihat masyarakat kita ini, bangsa kita ini yang hampir 1 abad merdeka masih seperti itu atau malah menurun. Masih ada antrian panjang menunggu kasihan bantuan. Saya itu agak miris melihat bangsa kita ini yang seperti didenebohkan, tapi janjinya tidak manis ya. Janji-janji manis saja. Masyarakat terlena. Jadi saya harapkan ini pemerintah memberikan motivasi kepada masyarakat. Dan seterusnya betul-betul yang bansos itu betul-betul yang memang punya artinya yang kena musibah. Bukan hanya dari janji-janji tadi ini dan ada di baliknya itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kita ini mengambil pelajaran yang sudah ini dan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Terima kita. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Menarik yang dikatakan Pak Tasrik tadi, Bang Elman. Ini kelihatannya Presiden cawe-cawe lagi. Ini sejalan dengan yang tadi Abang bilang. Jangan-jangan ini artinya 3 periode begitu. Bagaimana Bang? 3 periode. Itu bagaimana itu Bang? Kan akhirnya rakyat berpikir seperti itu. Iyalah. Gini loh, Leo. Yang berkuasa ini jangan menganggap rakyat itu tidak bodoh. Jangan anggap mereka itu hanya manggut-manggut. Hati-hati loh. Semua tindak tanduk orang atas itu termonitor. Diamati. Dan dibahas. Bukan hanya diamati, dibahas. Dan kalau pembahasan ini nanti mengental, itu yang berbahaya kan. Tadi jadi sebetulnya ketiga pemirsa pagi ini cukup menarik ya. Katakanlah misalnya terakhir misalnya Ibu Lia kan. Ibu Lia itu kan benar apa kata Ibu Lia itu. Akhirnya pemerintahan Jokowi ini juga mewariskan kepada pemerintahan yang akan datang ini menyiapkan semuanya gratis. Jadi bansos-bansos itu ini sekarang makan gratis kan. Jadi akhirnya memang sepertinya mereka rela untuk rakyat nanti juga tetap jadi pengemis gitu ya. Mentalitasnya seperti itu ya. Ya peminta-minta. Tangan di bawah. Tangan di bawah terus. Harga diri nggak ada gitu. Nah, ini yang diingatkan oleh Ibu Yati kan. Sebetulnya jauh lebih penting, lebih utama bagaimana pemerintah mensiasati agar tersedia lapangan pekerjaan. Jadi artinya kailnya yang harus dikasih kepada rakyat. Bukan geretongan kata orang sekarang. Gratisan gitu. Supaya harga diri juga ada. Supaya harga diri ada. Jadi rakyat harus dididik supaya tegak. Ini enggak. Setiap kali dia bangun, dia hanya menunggu ada BLT, ada gratisan gitu. Semua gratisan. Semua gratis. Coba Anda bisa bayangkan bagaimana mengelola makan siang gratis untuk 83 juta. Terutama itu di daerah pulau-pulau terluar. Itu kirimnya aja susah itu, Bang. Kirimnya aja saya nggak bisa bayangkan apakah pakai helikopter atau apa. Suruh bikin di situ juga belum tentu bisa. Saya nggak bisa bayangkan berapa sesungguhnya yang real nyampe kepada orang-orang itu ini. yang disasar ini. Orang yang disasar ini. Apakah betul 460 triliun? 460 triliun? Ataukah ini jangan-jangan ini ya bancakan yang jadi ini yang mengerikan ini. Bisa jadi. Jadi jujur saya mengatakan ya, memang ketika ini dicanangkan makan siang gratis itu kemana untuk stunting caranya begitu kan? Padahal sebetulnya kita tahu untuk mengatasi stunting itu kan mulai dari proses kehamilan gitu. Bukan di ujungnya. Jadi lagi-lagi mau kita katakan semua ini ya memang tidak masuk akal. Tadi Bu Lia juga ya mengatakan Bang Elman bahwa rakyat itu kebanyakan tidak terlalu mau tahu dari mana sih uang untuk makan siang gratis ini. Sempat tersebutkan oleh beberapa tim kampanye nasional, Bang, bahwa salah satu yang akan jadi sumber uang untuk makan siang gratis ini mungkin akan dilakukan adalah memangkas subsidi BBM dari 350 menjadi tinggal 100 triliun. Lalu salah dua yang lain adalah akan menaikkan rasio pajak. NPWP akan dikejar untuk orang-orang yang katanya 140 juta orang bekerja, hanya 30% yang punya NPWP, artinya orang yang akan disuruh bayar pajak lebih banyak lagi. Itu kira-kira bagaimana itu? Ya,
Anda bisa bayangkan loh ya, kalau subsidi BBM dipangkas 2/3 itu 2/3 dari 350 jadi 100. ini kalau benar ya. Betul. Anda bisa bayangkan nggak? Semua akan naik. Karena harga BBM pasti Harga naik. BBM pasti naik kan? Kalau harga BBM naik, Semua akan terimbas. semua barang naik. Ini. Jadi hanya untuk apa? Untuk Memenuhi janji. memenuhi janji untuk bisa terpilih. Ini kan biaya keterpilihan ini kan. Oh iya ya, karena diiming-imingi sesuatu gratis. Ini kan untuk biaya elektoral ini kan. Iya ya. Tapi dikorbankan kalau sampai misalnya subsidi BBM dipangkas 2/3, Iya. Anda bisa bayangkan ini akan berimbas Iya. ke seluruh sektor. Iya. Semua barang pasti mahal. Semua barang akan naik. Iya. Harga-harga pasti naik. Oke. Jadi ya kita lihat aja nanti Baik. seberapa jauh pemerintah kuat menanggung semua ini. Oke. Kita harus jeda lagi, Bang Eman dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kita melihat momentum ya, waktu, timingnya. Di dalam editorial juga dikatakan, masa tidak bisa sih bersabar sedikit menunggu keputusan resmi dari KPU. Tapi tadi Pak Ikrar mengatakan, itu mungkin gara-gara ada isu bahwa makan siang gratis ini baru akan terwujud 2029 katanya, untuk menjawab isu itu. Dalam kondisi yang seperti sekarang, Bang, apa yang sebaiknya kita sikapi sebagai rakyat ya, supaya kemudian kita juga tidak kecewa, tidak stres, tidak tambah susah hidupnya, Bang? Bagaimana? Ya bagaimana ya, Bung Leo ya, apalagi yang mau kita tuntut dari rakyat ini. Iya. Rakyat itu pada dasarnya kan sudah dari dulu juga sudah menderita kok. Berserah saja ya? Berserah aja. Bagaimana tuan-tuan yang di atas saja kan gitu kan. Apa? Mau rakyat ikut aja, hormat terus kepada pemerintah. Pemilu katanya, pemilu dia datang ke TPS. Coblos juga. 80% itu tingkat partisipasi. Walaupun dia mencoblos itu tidak lagi menggunakan akal sehat, coblos saja. Kan gitu, dia coblos, teringat dia bansos. Ingat beras yang baru diterima. Ingat beras dan duit yang baru diterima, udah, coblos. Dia nggak pernah peduli apa yang yang menjadi program daripada yang dia coblos itu. Yang dia coblos ini. Masuk akal nggak? Kan sebetulnya kan seperti dia bilang makan siang gratis. Sampai 460 triliun per tahun. Per tahun. Bayangin berarti sampai 5 tahun tinggal mengkalikan aja itu kan. Iya. Bisa dibayangkan kalau 460 triliun itu dicadangkan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan yang baru. Oh, bisa banyak itu, Bang. Artinya dicadangkan untuk membangun bendungan, membangun irigasi, membangun pabrik pupuk, supaya tercukupi pupuk untuk para petani. Tidak langka ketika mau menanam seperti sekarang. Ya. Membangun misalnya sarana kesehatan. Iya. Orang tidak lagi sekarang kalau menggunakan BPJS tidak terlalu sulit. Memperbanyak dokter. Memperbanyak dokter di seluruh pelosok tanah air. Coba 460 triliun. Memang kalau bisa gratis, ya kenapa tidak? Tetapi sebetulnya kan yang dituntut rakyat bukan gratis. Tidak ada, rakyat itu tidak pernah menuntut gratis. Berikan kepada kami lapangan pekerjaan. Supaya kami punya uang. Supaya kami punya pemasukan uang, supaya bisa beli makan siang, supaya bisa bayar kesehatan. Rakyat tidak rela sebetulnya dia meminta-minta, Leo. Iyalah. Rakyat pingin dia dapat gaji besar, sehingga dia bisa mau merencanakan dia mau liburan kemana, mau menyekolahkan anak kemana, mau berasuransi apa. Jadi dia kalau sekarang kan rakyat tidak bebas merencanakan kehidupnya, karena tergantung. Dia coba kalau misalnya dana makan siang gratis itu dikonversi menjadi modal untuk membangun usaha ya. Usaha. Oh, bisa banyak itu, kan, Bang. itu kan meledak meletup itu. Betul. Itu membuat rakyat, wah ini baru pemerintah yang benar nih. Dan harga dirinya ada. Percaya sama saya, Leo. Rakyat tidak pernah membanggakan gratisan. Jadi pemerintahan yang hanya menyiapkan gratisan, kecuali memang
gratisan itu karena negara makmur. Benar-benar kaya. Benar-benar kaya. Urusan beras sudah aman. Pokoknya pemerintah bilang tidak perlu bayar uang sekolah sampai lulus perguruan tinggi. Iya, iya. Tidak perlu bayar uang untuk kesehatan. Negara akan membayar itu semua karena negara sudah kaya. Iya. Tapi sekarang kita tahu sendiri, Leo. Iya. Angka pertumbuhan juga Iya. sekitar 5%. Utang negara. Utang Bang? negara berapa? 8.000 triliun. Bayangkan tiap tahun kita sekarang membangun bunganya saja. Iya. 400 Iya, sekitar begitu. sekitar triliun. Itu baru bunganya. Baru bunganya, belum pokok. pokoknya. Iya. Jadi begini loh, Leo. Jangan pemerintah ini menganggap ada kebanggaan rakyat ketika menerima gratisan. Iya. Tidak. Iya. Justru rakyat sebetulnya mereka bilang kapan Oke. pemerintah mencanangkan tidak ada gratisan, tapi kami gagah, Iya. gitu kan. Iya. Ini kan rakyat tidak gagah, Leo. Ini kalau kita ibaratkan sepak bola kembali, Bang, ini kan sudah offside pertama ya, tapi kelihatannya juga tidak ada yang menyemprit. Kalau kemudian dilanjutkan dengan offside berikutnya, itu bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan harapan kita tadinya kan rakyat akan menentukan menghukum itu pada ketika pemilu kan. Di TPS ya. Di TPS. Tetapi kan orang lupa. Karena baru beberapa jam yang lalu dapat bansos. Kena sihir. Kena sihir dia. Ya kan? Kena bius. Kena bius dia. Oke. Walaupun setelah sesaat kemudian Biusnya hilang. biusnya hilang. Alamak. Karena Ngapain saya memenangkan dia Iya. ini? Apalagi kalau Kenapa nanti saya tidak milih ini gitu? apalagi kalau nanti harga-harga kebunan benar-benar naik ya, Bang ya. Kalau misalnya seperti yang dikatakan Bung Leo tadi itu benar, subsidi BBM Dikurangi, dipangkas, belum yang lagi dipangkas, saya nggak bisa bayangkan. Oke. Kita biasanya menaikkan BBM aja sekian setengah, Iya, sangat berhati-hati. sangat berhati-hati kan, Iya. apalagi memangkas. Baik. Ya kita doakan, ya kita kan hanya bisa doa. Iya. Tapi sekali lagi rakyat tidak pernah menuntut dikasihani. Iya. Tapi rakyat minta kasihlah kebanggaan kepada rakyat, yaitu lapangan pekerjaan. Baik. Kita harapkan apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan pemikiran untuk para pemimpin kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, penilaian masyarakat terhadap situasi ekonomi dan hukum di negeri ini pasca pemilu semakin buruk. Itu berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia baru-baru ini. Hal ini harus menjadi peringatan untuk pemerintah berhati-hati. Mengurus keluarga saja perlu adil dan bijaksana, apalagi mengelola negara. Tidak boleh, tidak bisa sembarangan atau seenaknya. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.